Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Cukup ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Kalian bisa presensi nanti melalui WA Group atau Google Classroom. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari tanggapan. Tentunya kalian dalam kehidupan sehari-hari sering menanggapi sesuatu apa yang kalian lihat. Contoh saja ketika kalian melihat pemandangan yang bagus. Nah, kalian akan memberikan komentar atau tanggapan. Wah, pemandangannya bagus banget ya. Seperti itu contohnya ya. Terus contoh tanggapan yang mengkritik. Misalkan kalian menanggapi karya teman kalian, entah itu puisi, entah itu cerpen atau apapun itu. Nah, kalian mengkritik apa yang kurang dari karya teman kalian itu. Tetapi mengkritik berbeda dengan menghina ya. Mengkritik itu menggunakan bahasa yang lebih sopan. Jadi tidak menghina, seperti itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, nantinya peserta didik dapat memahami apa itu teks tanggapan. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami fungsi teks tanggapan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami contoh teks tanggapan. Nanti Ibu akan memberikan contoh teks tanggapan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Yang pertama ada pengertian dari tanggapan. Nah, di sini pengertian dari tanggapan yaitu reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu dengan sebenarnya atau sedetail mungkin. Teks tanggapan berupa respon pribadi atau review. Di dalam teks tanggapan terdapat penilaian kritik dan pujian. Seperti yang telah tadi Ibu sampaikan di awal sekilas tentang teks tanggapan ya. Jadi tanggapan itu bisa berupa pujian ataupun kritikan, kritik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada fungsi teks tanggapan. Nah, tadi kan telah Ibu sampaikan ya, tanggapan itu ada dua, kritik dan pujian. Nah, kritik itu pendapat yang berupa tanggapan atau kecaman yang disertai dengan alasan atau pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hal. Jadi, ketika kita mengkritik sesuatu, itu harus disertai dengan alasan. Beda dengan menghina. Kalau menghina itu bahasanya lebih kasar, tetapi kalau mengkritik itu menggunakan bahasa yang lebih sopan dan juga disertai dengan alasan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga pujian. Nah, pujian merupakan pernyataan yang memuji keindahan atau kebaikan terhadap suatu hal. Nah, kalian pasti tahu lah ya, kalian pasti sudah paham yang dimaksud dengan pujian. Memuji itu kan pasti tentang keindahannya, kebaikannya, bagus atau tidaknya. Bagus kayak gitu ya, itu pujian. Jadi, dari kedua bentuk tadi, kritik dan pujian, fungsinya yaitu tanggapan untuk memperbaiki sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan. Nah, fungsi dari tanggapan itu memperbaiki, membangun sesuatu. Kayak misalkan kalian memberikan tanggapan kepada suatu karya yang diciptakan atau karya milik teman kalian. Nah, tujuan kalian menanggapi karya milik teman kalian yaitu agar teman kalian bisa memperbaiki atau membuat karya yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh teks tanggapan. Kalian bisa lihat ya contoh teks tanggapan.
kalian bisa membacanya sendiri. Kira-kira butuh berapa menit untuk kalian bisa selesai membaca contoh teks tanggapan? 5 menit cukup ya. Atau barangkali nanti kalian bisa lihat di PPT yang telah Ibu bagikan. Kita langsung saja lanjut ya. Setelah tadi ada beberapa penjelasan yang telah Ibu sampaikan dan kalian telah membaca contoh dari teks tanggapan, nantinya kalian akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Ada 5 pertanyaan ya yang berkaitan dengan karya apakah yang ditanggapi, kemudian siapa yang menghasilkan karya tersebut, dan yang ketiga, siapa yang menanggapi? Keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Dan yang terakhir, bagaimana cara menanggapinya? Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini materinya sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, kesimpulannya adalah dengan tadi penjelasan yang telah Ibu sampaikan, Ibu berharap kalian memahami semua penjelasan, dan jika masih ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan ke Ibu melalui WA Group atau Google Classroom ya. Kalian bisa bertanya jika memang kurang jelas dengan materi yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang untuk pertemuan selanjutnya yaitu menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Kalian persiapkan ya, kalian bisa baca-baca dulu di LKS ataupun di buku paket yang telah kalian pegang sekarang ya. Di rumah kan pasti ada itu. Nah, itu dibaca ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih ya atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.